Pemirsa, puluhan umat Buddha melakukan prosesi pengambilan api suci Waisak di Grobogan, Jawa Tengah. Prosesi diikuti sejumlah majelis atau sangha, mulai dari lokal, Thailand, hingga China. Api sakral tersebut akan diarak dan disimpan di Candi Mendut hingga menunggu prosesi Waisak di Candi Borobudur terlaksana. Suasana hikmat mengiringi prosesi pengambilan api suci Waisak 2569 BE tahun 2025 di objek wisata api abadi Merapen di Grobogan, Jawa Tengah. Prosesi diikuti sejumlah majelis atau sangha serta perwakilan dari Polres, Kodim, dan Pemkab Grobogan Sabtu siang. Mereka bersama-sama menyalakan obor ke sumber api suci abadi Merapen dan diarak menuju obor besar di atas mobil yang telah dipersiapkan. Api kemudian diarak dan akan disemayamkan di Candi Mendut, kemudian akan diarak menuju Candi Borobudur bersamaan dengan air jumprit dari Temanggung, Jawa Tengah. Api trisuci membangkitkan jiwa yang bersih dalam diri manusia, serta kesadaran mengikis dosa-dosa sehingga tercipta cinta kasih untuk mewujudkan kehidupan dunia. Kemudian di hari Waisak di tanggal 12 nanti air dan sama api yang dibentuk itu akan diarak ke harapan saya sih semoga Waisak tahun ini bisa semakin memberikan pengaruh kepada umat Buddha lain untuk berpartisipasi di acara Waisak ya. Karena diharapkan api abadi ini bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang baik dalam diri kita, membangkitkan kesadaran kita untuk mengikis loba dosa muha atau keserakahan, kebencian dan juga kebodohan. Diharapkan dengan Waisak tahun ini, seluruh umat manusia, terutama umat Buddha, bisa meningkatkan kualitas hidup dan membuat negara menjadi lebih tentram dan sejahtera. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, Ayus melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan rotan di Desa Panembahan, Cirebon, Jawa Barat. Diduga kebakaran berasal dari overheat atau panas berlebih pada oven di area gudang. Sebuah gudang penyimpanan rotan di Desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon dilanda kebakaran hebat. Lantaran banyaknya bahan mudah terbakar, api melahap habis gudang yang berisi bahan kayu jati berkualitas tinggi dan produk siap ekspor. Sebanyak 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api yang membakar seisi bangunan. Diduga kebakaran diakibatkan dari overheat atau panas berlebih pada oven di area gudang. Juga dari overheat atau panas yang berlebih pada oven yang menyebabkan timbul bara api dan kemudian menjadi api. Beruntung tak ada korban jiwa dan kasus kebakaran kini tangani pihak kepolisian untuk mencari penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Satu unit mobil pick-up ludes terbakar di Ponorogo, Jawa Timur hingga merembet ke teras rumah warga. Bahkan api nyaris membakar warga yang hendak memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api dari mesin potong. Inilah detik-detik saat mobil pickup terbakar hebat di Ponorogo, Jawa Timur. Warga panik dan berteriak histeris. Sebagian mencoba memadamkan, namun api justru makin membesar dan nyaris menyambar warga. Beruntung warga lain segera menolong dan api berhasil dipadamkan. Namun mobil dan teras rumah ludes terbakar. Saat kejadian pemiliknya diketahui sedang bekerja memotong besi dengan gerinda. Diduga adanya percikan bunga api yang memicu kebakaran. Saya menghadap ke timur, saya kurang tahu apinya saya langsung besar. Karena itu kan bensin, terbondong-bondong mencari air. Beruntung api berhasil dipadamkan dan tidak membakar bangunan rumah lainnya. Kasus kebakaran kini tangani pihak kepolisian. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, pada libur panjang Hari Raya Waisak terjadi lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pada Sabtu kemarin tercatat 16.000 tiket terjual. Memasuki libur panjang Waisak, puluhan ribu penumpang berangkat dari berbagai stasiun KAI Daop 1 Jakarta. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat tercatat 16.000 tiket sudah terjual dari yang tersedia yakni 23.000 tiket.
Adapun destinasi favorit penumpang yakni kota Surabaya, Solo hingga Yogyakarta. Sebanyak 142.000 tiket atau setara okupansi 59% telah terjual untuk periode 8 hingga 13 Mei 2025. Puluhan ribu pengendara melintasi jalur utama wisata Puncak Bogor pada momen libur panjang Waisak 2025. Meski masih terpantau ramai lancar, arus lalu lintas menuju wisata Puncak Bogor maupun arah sebaliknya sudah kondusif. Sedikitnya lebih dari 20.000 kendaraan melintas di Simpang Gadok yang mengarah ke wisata Puncak Bogor. Kendaraan didominasi dari Jakarta. Petugas gabungan dari polisi lalu lintas dan instansi terkait pun diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan menghindari penumpukan di titik rawan macet. Kepadatan kendaraan menuju puncak ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari ini. Ya, sejumlah warga memanfaatkan momen libur panjang Waisak untuk berwisata di kawasan Kota Tua Jakarta. Wisatawan datang dari berbagai daerah menikmati suasana kolonial yang masih terjaga di tengah modernisasi ibu kota. Libur panjang Waisak dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya berkunjung ke destinasi wisata legendaris. Ya, Kota Tua, primadona para wisatawan berbagai kalangan dari berbagai daerah. Menikmati suasana di wisata ini, wisatawan disuguhi beragam hiburan jalanan seperti lantunan musik akustik yang memanjakan telinga, bersuah foto dengan cosplayer, hingga bersepeda mengelilingi lapangan Kota Tua. Sejumlah museum yang berada di sekeliling lapangan Kota Tua juga wajib dikunjungi. Bak harta karun, wisatawan akan mengenal kekayaan cerita sejarah tanah air yang tersimpan dalam museum-museum di sini. Sama teman-teman sama anak-anak aja nih. Karena ya ini anak-anak pengen naik sepeda katanya. Tadi sampai nyanyi saya di situ joget sama itu mendadak jadi biduan Mbak aku. Jalan-jalan cari angin baru gitu kan. Di Tangerang kan juga panas, sama aja sih di sini juga panas. Cuman cari suasana baru aja. Baru ke museum aja sih tadi. Iya, museum wayang juga kan. Pihak pengelola wisata bersama aparat keamanan terlihat berjaga di sejumlah titik guna memastikan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bagus Prasetya Adi, Muhammad Seto Pratomo, Ayus melaporkan.